selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Sehat ya? Sehat. Oke, puji Tuhan kalau sehat ya. Oke, baik sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru minta salah satu siswa untuk pimpin kita dengan doa. Silakan. Ya. Silakan berdoa. Nah. Oke, saya yang lain bisa siap. Teman-teman, Pak Guru, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah pimpin kita dengan doa. Ya, sebelum itu Pak Guru mau absen dulu siapa hari ini yang tidak hadir. Kamu, Pak. Apa alasannya? Sakit. Ya, masih ingat materi sebelumnya? Masih, Apa itu? Rangkaian mengolah kata. Rangka lunak mengolah kata. Minggu lalu kita sudah masuk membuat dokumen sederhana dan menyisipkan objek pada aplikasi pengolah kata. Jadi hari ini kita masuk ke materi tentang data analis, yaitu kita menggunakan aplikasi pengolah angka. Aplikasi pengolah angka, ya. Kita akan mempelajari tentang data analisa. Apa yang kalian ketahui tentang data? Ada yang tahu data itu apa sih? Ya, Naila. Data adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke, ya tepuk tangan dulu tuh Naila. Ya. Nah, jadi data itu adalah sumber dari informasi. Ya, baik pada hari ini, ya, Pak Guru minta kalian duduk berkelompok, ya, satu kelompok 2 orang. Ya. Nanti sebentar kalian akan mendiskusikan apa lembar kerja yang Pak Guru berikan untuk menyelesaikan permasalahan, ya. Baik, sebelum kita lanjut materi, ya, Pak Guru akan memberikan tes tertulis dulu, ya. Siapkan kertas 1 lembar, ya. Tulis nama dan kelas di situ, ya. Tulis nama dan kelas di situ. Ini adalah soalnya, ya. Silakan kerjakan soal tersebut. Ya, soal pretest atau tes sebelum memulai pelajaran, ya. Pak Guru kasih waktu pas 5 menit pas, ya? Oke, baik. Ya, 5 menit. Ya. Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan kumpul, ya. Kumpul. Oke, baik. Terima kasih, ya. Kita mengerjakan soal pretest. Baik. Sebelumnya itu, ya, Pak Guru akan menayangkan sebuah video, ya, video nanti ini adalah sebuah motivasi untuk kalian. Ya. Kenapa kita harus belajar tentang analisis data? Ya. Baik. Jadi, mengapa perlu analisis data? Menganalisis dan menginterpretasi data diperlukan untuk menyimpulkan atau mengambil keputusan. Kalian akan dapat mengambil kesimpulan dengan baik berdasarkan data. Sebagai contoh, kalian perlu membeli flash disk karena secara rutin belajar dan hasilnya disimpan dalam komputer. Rata-rata belajar dan menyimpan file per hari adalah sebesar 500 KB. Kalian mendapat informasi, flash disk yang tersedia adalah 1 GB, 2 GB, dan 10 GB. Flash disk yang mana yang akan kalian beli agar cukup untuk menyimpan file data hasil belajar selama 1 bulan dengan catatan 1 GB sama dengan 1000 KB. Untuk mengolah suatu data diperlukan sebuah perangkat lunak. Contohnya adalah Microsoft Excel. Oke, itu video motivasi kita, ya. Jadi kenapa kita harus belajar analisis data? Jadi di situ kita bisa memberikan kesimpulan, ya, atau bisa untuk mengambil keputusan dari data tersebut. Ya, baik. Ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya.
Jadi Pak Guru minta salah satu siswa untuk baca tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Baik. Ya. Satu-satu. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu merincikan C5 format pada data berupa angka dalam lembar sebar atau skripsi. 2. Peserta didik mampu membuat P3 analisis kebutuhan data. Oke, baik. Ya. Lingkup penilaian hari ini adalah penilaian pengetahuan. Ya. Tadi penilaian pengetahuan seperti previous tadi itu penilaian pengetahuan. Ya. Terus karakter, ya, keterampilan dalam berdiskusi. Ya. Baik, sebelum memulai materi ini, Pak Guru jelaskan sedikit. Ya. Materi data analis, ya, data analis. Ya. Jadi tadi kita sudah lihat video motivasi sama-sama. Data itu apa? Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata atau citra yang didapatkan melalui proses penganutan. Ya. Cara menyajikan data tadi, ya, Pak Guru sudah jelaskan dari awal itu. Cara penyajian data tadi seperti apa? Bisa berupa apa? Teks, ya kan? Bisa berupa tabel, bisa berupa gambar, bisa berupa simbol, bisa berupa suara dan video. Itu proses cara penyajian datanya. Ya, jadi hari ini kita melakukan cara penyajian data dengan menggunakan tabel. Di situ ada beberapa struktur dari tabel. Struktur dari tabel. Perhatikan baik-baik. Sebentar nanti kamu akan praktik seperti itu. Ya, ada yang pertama judul dari tabel. Ya, ini adalah judul dari tabelnya. Ya. Judul tabel. Ya. Terus judul baris. Ya, judul barisnya di sini. Ya. Judul kolom. Ini. Saya di sini bisa mengerti. Bisa Pak. Oke. Baik, ya. Dan jadi Pak Guru sudah jelaskan sedikit materinya, ya. Jadi sekarang kamu bisa Pak Guru tayangkan video tentang bagaimana kalian bisa mengerjakan LKPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Simak baik-baik videonya, catat ya, supaya sebentar kalian bisa mengerjakan Kembali lagi LKPD. dengan saya Faiza. LKPD ya. Kali ini kita pertanyaannya. Oke, bisa paham ya? Bisa Pak. Jadi Pak Guru jelaskan sedikit nanti Microsoft Excel ya, supaya kalian bisa mengerjakan LKPD 1. Ya. Jadi Pak Guru kasih informasi cara kerja di LKPD 1 ya. LKPD 1 di situ ya. Jadi tolong untuk kelas bisa bagi LKPD-nya. LKPD 1. Pertemuan 1. Ya. Jalan sudah. Sudah. Ya. Di LKPD 1 di situ ya. Kalian bisa berkelompok dulu di berkelompok sekarang. Ya. Di LKPD 1 di situ ada sebuah bacaan, ya, sebuah teks. Kamu baca baik-baik di situ. Setelah itu kamu analisis, ya. Kamu silakan menganalisis data ini. Contohnya ini ya. Ini adalah LKPD 1. Nah, silakan Pak Guru kasih waktu untuk berdiskusi sekitar 15 menit untuk mengerjakan LKPD 1 tadi.
Sudah semua? Oke, baik. Kalau sudah semua, kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. 2, Sudah, Pak. 3, Sudah, Pak. 4, Sudah, Pak. 5, Sudah, Pak. 6, 7. Oke, kita berikan kesempatan. Sekarang kita presentasi deh. Presentasi hasil diskusi kalian ya. Jadi satu kelompok nanti maju ke depan 2 orang ya. Kelompok mana yang duluan? Kelompok 6 duluan. Oke, baik. Dari kelompok 6. Silakan. Ya, copy filenya. Copy filenya baru bagusin ya. Simpan dulu itu copy filenya. Dua. Steven maju sedikit supaya mereka bisa ke depan. Oke, baik. Ya. Jadi baru tanyakan. Oke, jadi tunggu sedikit ya, baru mengupdatekan dulu kamu punya pekerjaan ya. Oke, baik. Ya. Perhatikan ke belakang ke sini ya. Jadi yang pertama kamu jelaskan dulu LK1 nya ya. Dan analisis data yang kamu dapat itu apa saja. Ke LK2. Nah, ada gambar ya. Baca ini ya. Data yang kamu dapat. Silakan. Oke, silakan presentasi kelompok 6. Kelompok lain bisa dengar dan siapkan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Ya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil analisis kami. Untuk analisis kebutuhan data berdasarkan bacaan di atas, kami mendapat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, hobi, nama ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu, alamat ayah, tempat lahir ayah, tempat lahir ibu, NISN, NIS, sekolah asal, jumlah saudara dan lain-lain. Terus yang kedua sekarang. Pertama, kami membuka Microsoft Excel. Dengan menekan icon pada desktop. Lalu kami membuat tabel seperti yang ada pada gambar. Pada sel A1 dan A2 kami mengisi judul untuk tabel di atas. Pada A3 kami mengisi nomor urut, B3 kami mengisi rombel saat ini, untuk C3 kami mengisi NIPD dan NISN, untuk D3 kami mengisi nama, untuk E3 kami mengisi jenis kelamin, F3 mengisi tempat lahir, Y3 tanggal lahir, A3 nih, I3 agama, J3 alamat lengkap, J4 jalan, K4 kelurahan atau desa, L4 RT, M4 RW, N4 kecamatan, O4 kabupaten atau kota, P4 kode pos. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami atas kekurangannya kami ucapkan maaf. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Silakan berdiri. Naila berdiri. Bagaimana caranya agar angka 0 tidak hilang? Karena saat kami mencoba, angka 0-nya hilang ketika kursor dipindahkan ke sel lain. Jadi kami mengubah sel menjadi bentuk teks dengan cara memberi tanda petik 1 pada awalan 0. Tentang kelompok. Oke, baik. Ada yang pertanyaan lain? Sudah bisa mengerti? Oke, itu adalah hasil dari diskusi dari kelompok 6 ya. Jadi dari LK1 mereka sudah mendapatkan beberapa data. Setelah itu di LK2 mereka memasukkan data-data tersebut ke dalam tabel di Microsoft Excel. Baik, silakan duduk. Kelompok lain sudah bisa sama seperti itu ya. Sudah bisa paham kalau caranya lah. Cara memasukkan data pada Excel seperti apa? Cara
menganalisis kebutuhan data itu seperti apa? Bisa? Oke, baik. Pak Guru minta ketua kelas kumpul LKPD-nya supaya Pak Guru bisa kasih nilai. Ya. Jadi yang di komputer Excel itu Pak tetap simpan dan di LKPD tetap kumpul ke Pak Guru dan Pak Guru akan memberikan nilai. Ya. Bisa? Jadi simpan dalam satu folder dengan nama-nama kelompok di situ. Ya. Supaya nanti Pak Guru bisa memberikan nilai di situ. Ya. Bisa? Sudah simpan semua? Oke, baik. Ya, kalau sudah simpan semua. Jadi kelompok yang terbaik itu adalah kelompok 2, kelompok 6, ya, dan kelompok 1, 3, 5, ya. Itu tepuk tangan untuk kelompok itu, ya. Sudah melakukan diskusi dengan baik dan mempresentasikannya dengan baik, ya. Oke, ya. Jadi nanti minggu depan, ya, kita akan mempelajari tentang pengalaman Excel dan rumus-rumus atau melakukan perhitungan pada Microsoft Excel. Ya. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana proses mengolah data. Ya, proses pengolahan data. Mungkin sebelum mengakhiri pelajaran, ya, Pak Guru minta salah satu siswa untuk buat rangkuman pembelajaran hari ini. Ya. Silakan. Oke, ya hanya ya berikan rangkuman materi pembelajaran hari ini yang kamu dapat. Silakan. Kesimpulan yang bisa saya ambil pada pembelajaran hari ini yaitu tentang pengertian data, pengertian informasi, dan struktur tabel. Pengertian data. Data berasal dari bahasa Latin yaitu datum atau fakta. Data memiliki arti yaitu sumber informasi. Yang kedua, pengertian informasi. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Yang ketiga, struktur tabel, yaitu orientasi, klasifikasi, dan resolusi. Oke, tepuk tangan untuk Anda dulu. Ya, sudah memberikan rangkuman. Oke. Jadi itu yang kita pelajari hari ini adalah apa itu data, bagaimana menganalisis data, bagaimana kita mengumpulkan beberapa data yang diperlukan dalam suatu permasalahan. Ya, bisa? Bisa ini? Oke, baik. Sebelum itu Pak Guru minta kalian siapkan kertas, tulis nama dan kelas. Ya, Pak Guru akan memberikan soal. Silakan sudah lagi soal, ya. Pak Guru lihat seberapa kalian bisa memahami materi yang kalian pelajari hari ini. Ya, silakan. Ya. Ini adalah soalnya. Silakan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan data, apa yang dimaksudkan dengan informasi, bagaimana cara mengolah data menjadi informasi, bagaimana proses analisis data, dan sebutkan bagian-bagian dari tabel. Ya. Kalau sudah, silakan ketua kelas untuk kumpulkan hasil tes tadi. Ya, silakan. Sudah semua? Sudah. Ya, oke, kumpul sudah. Ya, silakan kumpul. Oke, terima kasih ya sudah mengerjakan soal. Baik. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, tadi di awal kita berdoa dan di akhir juga kita harus berdoa. Ya, kepada salah satu siswa, Pak Guru silakan untuk pimpin doa. Ya, silakan. Ya. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Oke, baik. Terima kasih kepada
yang sudah memimpin doa di materi atau pembelajaran selanjutnya. Selamat siang.